Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian Effendi atau Rian PHRS. Baik, dalam kesempatan kali ini lagi-lagi saya ingin membahas tentang nasab Ba'alawi. Dalam beberapa kesempatan orang-orang yang memfitnah nasab Ba'alawi itu salah satu dalilnya yaitu mengatakan bahwa nasab Ba'alawi tertolak karena tidak ada kitab sezaman yang menceritakan tentang Ubaidillah, bahwa menurut mereka harusnya ada kitab sezaman yang menceritakan tentang Ubaidillah, sehingga ketika Ubaidillah itu kita akui nasabnya tersambung, kita ini itu ditolak oleh mereka karena dalilnya tidak ada kitab sezaman. Padahal kita semua tahu bahwa para ulama, para ahli nasab di dunia ini itu tidak ada ulama ahli nasab, bahkan ulama di seluruh dunia itu yang mensyaratkan bahwa nasab seseorang itu bisa diakui apabila ada kitab sezaman. Sebenarnya contohnya gampang. Kenapa selama ini saya bilang mereka itu adalah begal nasab? Karena mereka menolak para habaib atau Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, namun mereka sendiri mengaku-ngaku bahwa mereka lah yang keturunan Rasulullah. Sehingga pertanyaan mudah, kalau mereka mensyaratkan nasab Ba'alawi harus ada kitab sezaman yang mengakui Ubaidillah itu keturunan Rasulullah, maka pertanyaan kita adalah, mereka Imaduddin CS ini yang juga mengakui nasabnya nyambung ke Rasulullah, adakah kitab sezaman yang mengakui mereka sebagai keturunan Rasulullah? Jadi jangan kita punya standar ganda ya. Kalau para habaib itu disyaratkan harus ada kitab sezaman, sedangkan mereka mengaku dengan seenaknya, namun jelas tidak ada kitab sezaman yang sekarang mengakui mereka sebagai nasab Ba'alawi. Mana tunjukkan? Tidak ada. Jadi kita tuh harus berpikir ya, bodoh itu memang berbahaya teman-teman. Makanya kebodohan itu sering dikritik di dalam Islam karena memang bahaya. Berbahayanya semacam inilah, seperti Imaduddin CS. Kebodohan mereka ini berbahaya, bisa menyesatkan umat. Kalau orang bodoh terus diam, nggak masalah. Tapi ini bodoh menyesatkan. Ini yang jadi persoalan. Oke, kita lihat video dari Gus kita yang luar biasa, Masya Allah, Gus Wafi. Kita lihat video yang satu ini. Ubaidillah bin Ahmad itu tidak tercatat di kitab sezaman. Jadi nasabnya terputus 550 tahun. Terus kalau ada catatan kitab sebelum itu? Pasti palsu, Sa. Yang pertama sebut Ali As-Sakran. Ya kalau ada catatan kitab sebelum Ali As-Sakran gimana? Pasti palsu, Sa. Kalau memang terbukti catatan itu asli gimana? Pokoknya palsu. Mau seluruh dunia ulama mengatakan nasab Ba'alawi sahih, tetap aja kiai gue bilangnya palsu. Itu namanya bukan ilmiah, tapi memaksakan pendapat pribadi. Kalau tadi dikatakan Habib Ali As-Sakran yang pertama kali menjuluki Abdullah sebagai Ubaidillah masalan, contohnya ya, itu adalah kebohongan yang nyata. Karena sebelum beliau mengatakan seperti itu, sudah ada kitab Jauharus Syafaf yang mengatakannya. Nah, itu kan sudah terbukti toh, bohong kan? Nah, kemudian ada gak sih syarat dari para ulama untuk menetapkan nasab orang harus menggunakan kitab yang sezaman? Ada nggak? Nggak ada sih, Gus. Tapi kata kiai aneh ada di kitab Syarif Ibrahim Mansur Al-Amir. Loh,
Mustahil lah. Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amir itu maksudnya paling kitab Al-Ifadhah. Beliau justru mengisbat nasab Alawi loh sebagai keturunan Rasulullah. Tidak mungkin pendapatnya sama dengan Kiai Antum. Mending biar adil begini dah. Kiai Antum, YouTuber favorit Antum yang sekarang ngaku-ngaku sebagai Sayyid, coba cek nasabnya. Ada nggak kitab sezamannya? Wah, bener juga ya Gus. Anda paham sekarang. Yang penting saling mencintai karena Allah. Nah, bagaimana? Sudah kita lihat video yang barusan bisa mencerahkan sebenarnya. Ini video yang singkat, padat, namun mudah dicerna oleh siapapun. Harusnya setelah melihat video ini kita berpikir ya, siapa yang berdusta di antara kita? Ya lah, udah jelas Imaduddin lah yang berdusta, bukan kita, bukan kiai-kiai, ulama-ulama yang lurus, enggak Imaduddin. Jadi luar biasa Gus Wafi. Beliau adalah jebolan atau lulusan Sidogiri, pesantren tertua di Indonesia yang luar biasa, Masya Allah. Hormat dengan Sidogiri yang selalu lurus pemikirannya, jangankan kepada aliran-aliran sesat, bahkan di dalam tubuh NU yang bila mana mereka ada yang sesat, Sidogiri adalah pesantren yang paling pertama meluruskannya. Pada jelas siapa yang meragukan ke NU-an Sidogiri. Luar biasa. Baik. Yang terakhir, berpikirlah waras. Jangan jadi orang bodoh. Karena orang bodoh gak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.